Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah ataupun di mana saja kalian berada, mari kita selalu konsentrasi untuk belajar kita. Yang pertama, kita siapkan HP kita ataupun alat-alat komunikasi kita untuk melaksanakan pembelajaran, sehingga supaya mudah dan juga supaya pembelajaran kita lancar, sehingga pelajaran kita mendapatkan pelajaran yang berupa ilmu yang manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah pertemuan kedua. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa berlangsung lancar terus. Anak-anakku semua semangat terus, tidak sakit-sakitan. Kalau toh memang ada yang sakit, silakan cepat-cepat cari obatnya. Harapan kita, pelajaran kita supaya lancar. Anak-anakku yang ada di rumah dan di mana saja kalian berada, tetap semangat terus untuk belajar. Baik yang terkena penyakit, bukan manusianya, tapi benda-benda yang lainnya. Manusianya jangan terkena penyakit. Oleh karena itu, kita langsung melanjutkan pertemuan yang kemarin, karena kemarin itu saya memberi gambaran secara umum. Pelajaran kita yaitu pelajaran kemuhammadiyahan. Pelajaran kemuhammadiyahan ini sudah saya jelaskan, sudah menjadi suatu pertanyaan. Karena kalau kita melihat dari sejarah, mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memilih nama organisasi dengan nama Muhammadiyah, dengan tujuan bahwa nama Muhammadiyah itu supaya masyarakat bertanya-tanya tentang apa Muhammadiyah itu, bagaimana dan seperti apa. Itu tujuan para pendiri Muhammadiyah itu dengan nama Muhammadiyah. Setelah bertanya, baru dijelaskan bahwa makna Muhammadiyah itu yaitu, kita coba menggugah kembali. Ya, coba kita mengingat-ingat kembali mulai awal pembelajaran kita. Karena kita sudah kelas 2, kelas 11, tentu kita sudah tidak asing lagi istilah Muhammadiyah itu. Kalau masih asing, masih kurang paham, berarti pelajaran kita itu masih kurang serius, masih kurang sungguh-sungguh. Oleh karena itu kami berharap pelajaran Muhammadiyah ini harus betul-betul pakai pikiran yang jernih, supaya kita tidak salah paham. Karena istilah Muhammadiyah itu kalau di masyarakat itu sangat asing sekali dan juga sangat sensitif sekali. Begitu kita ngomong Muhammadiyah, maka masyarakat itu langsung tanggap. Tanggapnya itu macam-macam. Ada yang tanggapan baik dan ada yang tanggapan
anggapan jelek istilah Muhammadiyah di kampung, begitu langsung masyarakat itu menanggapi baik maupun jelek, itu sudah biasa. Setelah masyarakat berkomentar yang jelek, baru kita nanggapi. Nah itu para pendiri kita itu setelah masyarakat bertanya, baru kita langsung menjelaskan. Pada anak-anak sekalian yang ada di rumah, coba kita perhatikan. Sebelum kita mempelajari tentang periodisasi Muhammadiyah, kita kenalkan Muhammadiyah ini. Kita sudah mulai 1 tahun sudah kenal pelajaran Muhammadiyah. Bukannya kita itu mengharuskan kalian jadi orang-orang Muhammadiyah secara formalitas, bukan. Kita itu memberi pelajaran kemuhammadiyahan supaya kenal apa, kemana dan bagaimana, terus apa isinya, itu Muhammadiyah, itu supaya kenal. Ingat, kita sampaikan tahun lalu, Muhammadiyah itu ada dua model. Yang pertama ada Muhammadiyah secara asli, itu yang pertama. Yang kedua ada Muhammadiyah secara formalitas. Muhammadiyah asli ialah bahwa orang yang mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, itu namanya Muhammadiyah asli. Yang kedua adalah Muhammadiyah secara formalitas, yaitu bahwa kita itu orang-orang yang bisa termasuk dari pengurus-pengurus Muhammadiyah, pimpinan-pimpinan Muhammadiyah baik cabang maupun pusat maupun daerah. Itu adalah Muhammadiyah secara formalitas. Guru-guru di SMK ini belum tentu jadi Muhammadiyah secara formalitas, belum tentu. Bahkan sedikit sekali yang secara formalitas. Jadi pimpinan daerah, pimpinan cabang itu formalitas. Kita tidak diwajibkan secara formalitas, tapi kita itu diwajibkan jadi orang-orang Muhammadiyah secara asli. Berarti apa yang kita lakukan dalam sholat, kita ikut Nabi Muhammad. Dalam bergaul, kita sesuai dengan pergaulan Nabi. Kita berbusana sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu namanya Muhammadiyah secara asli. Itu yang harus kita harapkan. Kalau kita jadi pimpinan secara formalitas, kita itu gak mungkin. Artinya kita itu sangat sempit waktunya. Itu jarang. Di antara kita itu yang jadi Muhammadiyah secara formalitas itu jarang sekali, bisa dihitung. Itu arti Muhammadiyah itu ada dua. Yang pertama Muhammadiyah secara asli dan Muhammadiyah secara formalitas. Lanjut kita kembali kepada sejarah periodisasi Muhammadiyah. Itu tidak lepas dari perkembangan Islam. Perkembangan Muhammadiyah itu tidak lepas dari perkembangan Islam. Mengapa? Karena berdirinya Muhammadiyah itu yang dihadapi dengan berbagai macam faktor-faktor yang ada pada diri masyarakat Indonesia. Sebelum Muhammadiyah berdiri, di Indonesia ini banyak orang yang
memiliki keyakinan-keyakinan animisme, dinamisme, dan berbagai macam aliran-aliran itu yang bukan Islam itu. Bahkan Islam pun kadang-kadang Islam campuran. Itu yang dihadapi oleh Muhammadiyah. Yang dihadapi oleh periodisasi Islam itu sama. Mulai dari perkembangan Islam masuk ke Indonesia dari Arab Saudi sampai akhir Serambi Mekah Indonesia masuk ke Indonesia. Yang dihadapi para wali songo itu ya ini keyakinan-keyakinan, tradisi-tradisi agama Hindu Buddha itu, itulah gambaran masyarakat Indonesia. Sehingga masuknya berdirinya Muhammadiyah dengan masuknya Islam ke Indonesia adalah sama yang dihadapi masyarakat tradisi bermacam-macam. Itu sedikit gambaran Muhammadiyah dengan Islam itu yang dihadapi adalah sama, ada hubungan. Hubungannya itu sama-sama menghadapi masyarakat tradisi, sehingga Muhammadiyah itu berusaha penuh sekuat tenaga untuk menghilangkan tradisi-tradisi campuran-campuran yang masuk ke dalam syariat-syariat Islam itu, sehingga dientas, diluruskan kembali menurut Islam secara murni. Itu tujuan Muhammadiyah. Tujuan Islam pun seperti itu. Ketika Wali Songo masuk melalui budaya-budaya Selamatan, budaya-budaya wayang, budaya-budaya tradisi-tradisi apa saja yang ada di Indonesia, itu salah satu cara para wali itu memasuki tradisi itu mestinya untuk mengentas. Setelah masuk ke dalam tradisi, kemudian baru disadarkan semua. Umat itu disadarkan supaya kembali ke jalan yang lurus, menjadi Islam yang benar. Yaitu seiring sejalan Muhammadiyah dengan perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian kalau dilihat dari segi Islamnya, mengapa Islam itu masuk dengan cara mudah? Yang pertama, Islam adalah agama dakwah. Islam itu adalah agama mengajak, sehingga orang yang belum Islam itu diajak. Islam campuran yang Islamnya itu sudah terbaur dengan mistik-mistik, tradisi-tradisi agama Hindu Buddha, kemudian kita luruskan. Bukan kita cemooh, bukan kita siksa, tidak, tapi kita luruskan. Yang kedua, Islam adalah agama damai. Islam itu bukan teroris, Islam itu bukan keras, bukan kasar, tapi Islam itu adalah agama yang damai, cinta kedamaian. Di dalam misinya dan juga dalam aturan-aturan Islam, dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul itu semuanya itu tidak ada Islam itu mengajak kepada pertengkaran. Tidak ada. Tidak ada Islam itu teroris, tidak ada. Tidak ada Islam itu pembunuhan, tidak ada. Kalaupun ada umat Islam itu yang berbuat jelek, itu karena orangnya sendiri, bukan ajarannya, karena dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu Islam penampilan yang simpatik. Umat Islam itu penampilannya itu sangat simpatik, sangat menarik perhatian, supaya enak dipandang, supaya Islam itu diajak berbicara enak, tidak menyakiti, dan juga tidak menimbulkan pertengkaran. Tampil dengan simpatik, cara berbusana simpatik, cara akhlaknya simpatik, cara ekonominya juga simpatik. Itu namanya Islam.
tidak ada penyiksaan, tidak ada dalam ekonominya itu tidak ada suatu paksaan, tidak ada simpan pinjam itu berbagai macam tukar barang, tukar uang menimbulkan banyak bunganya, tidak. Bukan itu. Islam itu biasa, enak dirasakan, dipandang juga enak, sehingga umat Islam itu banyak daya tariknya. Nah, ini simpatik. Yang keempat yaitu Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia itu kalau melaksanakan, mengikuti, masuk agama Islam adalah tidak merasa tertekan, tidak merasa susah, pikiran juga tidak ada perselisihan, tidak ada. Karena Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Contohnya, kalau manusia itu diperintahkan untuk zakat bagi yang mampu, kalau tidak mampu wajib menerima zakat. Nah, ini itu salah satu contoh Islam itu sesuai dengan fitrah kemanusiaan, sehingga akan menimbulkan perkembangan ekonomi, termasuk dari segi ekonomi semuanya adalah lebih enak adalah ekonomi menurut pandangan Islam, sehingga tidak ada paksaan, tidak ada menimbulkan perselisihan. Nah, ini yang dinamakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Dalam pemikiran manusia itu inilah yang paling benar, agama yang paling benar. Banyak generasi ilmuwan orang non-Islam itu meneliti tentang Islam, kemudian setelah puncaknya itu bahwa mereka itu sadar, sehingga setelah menyadari bahwa perbandingan agama itu, maka mereka itu menyadari bahwa Islamlah yang paling sempurna, yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Itu salah satu alasan bahwa Islam itu masuk dengan mudah ke pelosok tanah air. Kepada anak-anakku sekalian yang ada di rumah, mari sedikit kita pelajari tentang sejarah globalisasi Muhammadiyah dan juga sejarah perkembangan Islam. Itu ada hubungannya yaitu sama-sama menghadapi masyarakat Indonesia yang bermacam-macam aliran, bermacam-macam keyakinan, sehingga yang dihadapi Muhammadiyah dengan Islam itu yaitu pekerjaannya. Muhammadiyah dalam misinya itu mengentas akidah-akidah yang campur dari kebatilan, kesyirikan, bid'ah, khurafat, takhayul, itu sudah dientas. Itu dalam misinya Muhammadiyah. Islam pun mestinya seperti itu, sama. Cuma kita itu saking pinjam istilah Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Tapi intinya itu yang diajarkan itu adalah Islam. Itu antara sejarah globalisasi Muhammadiyah dan juga perkembangan Islam di Indonesia. Itu ada kaitannya. Oleh karena itu mohon anak-anak sekalian dipahami itu dalam pelajaran pertemuan yang kedua ini kemuhammadiyahan. Mohon kalau tidak paham, ada sesuatu yang jadi mengganjal dalam pikiran, bertentangan dengan paham, mohon sampaikan kepada kami sehingga kita bisa menjelaskan. Karena pelajaran kemuhammadiyahan ini sangat sensitif, sangat tanggap sekali di masyarakat. Tuh, kalau kalian menyampaikan tentang istilah Muhammadiyah, langsung ada tanggapan, respon langsung dari masyarakat. Oleh karena itu kita sama-sama belajar di masyarakat, kita kenalkan Muhammadiyah. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak kalian bisa paham
sehingga tidak ada permasalahan di masyarakat. Kita tampil beda, kita tunjukkan akhlak mulia, kita tunjukkan sebagai orang Muhammadiyah asli, bukan orang Muhammadiyah formalitas, tapi Muhammadiyah yang asli. Semuanya yang merasa pengikut Muhammad itu namanya Muhammadiyah. Jadi kita itu sebagai pengikut Nabi Muhammad. Itu yang perlu kita perhatikan dalam pelajaran kedua ini. Minggu depan kira-kira kita latihan-latihan, kita beri tugas-tugas. Yang penting pelajaran awal ini kita perhatikan betul-betul. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa paham, mudah-mudahan bisa menjaga kesehatan kita, sehingga pelajaran kita tidak menimbulkan kita itu susah, sakit ataupun yang lain. Mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dapat yang kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.